Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, sahabat sehat. Apa kabar di rumah? Semoga sehat, walafiat ya. Amin, amin. Nah, berjumpa kembali bersama saya Puri Anissa dalam tayangan perdana Instagram Live RSU MA7 spesial Hari Hipertensi Sedunia dengan tema periksa tekanan darah Anda, kendalikan dan hidup lebih sehat. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir dokter spesialis penyakit dalam RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Dr. Muhammad Christian, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter, apa kabar dokter? Ya, Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Nah, dalam live ini juga hadir beberapa penanya yang terpilih untuk menanyakan secara langsung pertanyaannya seputar hipertensi kepada Dr. Kris. Ada Bapak Farid dengan Bapak Rahmat. Selamat siang Bapak Farid, Bapak Rahmat. Siang. Nah, dokter, berbicara tentang hipertensi, dok. Kita sudah menghimpun data dari rekam medis RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar terkait pasien rawat inap di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, untuk tahun 2018 ada sebanyak 813 pasien dengan hipertensi, dokter. Terus pada tahun 2019 ada sebanyak 627 pasien. Sedangkan untuk 2020 ada 423 pasien. Dari data itu bisa disimpulkan adanya penurunan, dokter. Menurut Dokter Kris sendiri, bagaimana kondisi tren penyakit hipertensi yang ada di Kabupaten Sumeneb? Dan sebelum itu mungkin bisa dijelaskan sekilas tentang hipertensi. Kalau kemudian teman-teman melihat dari rekam medis Rumah Sakit Muhammad Anwar, kemudian ada penurunan pasien rawat inap, itu saya rasa bisa dijadikan acuan, karena kebanyakan pasien hipertensi yang datang ke rumah sakit untuk rawat inap itu seringkali pasien tersebut datang karena komplikasi dari hipertensi tersebut, misal serangan jantung atau stroke. Kemudian itu yang kami jadikan sebagai diagnosis utama. Jadikan diagnosis utama itu yang mungkin kemudian tidak terdeteksi, sehingga kesannya memang menurun. Cuman yang harus diperhatikan adalah bahwa hipertensi ini adalah penyakit yang sangat berkaitan dengan lifestyle, pokok, kemudian tingkat stres, macam-macam, banyak sekali. Dan itu saya rasa ketika faktor-faktor tersebut masih banyak kita jumpai di masyarakat, terutama di kabupaten kita Sumeneb ini, saya rasa penyakit hipertensi itu juga kemudian belum bisa dikatakan menurun ya, seperti itu. Jadi kemungkinan menurunnya dari rekam medik itu mungkin karena faktor tersebut. Ya, mungkin berarti menurut Dokter Kris data rawat inap pasien hipertensi itu belum menggambarkan semua penderita hipertensi seperti itu ya dokter, karena orang yang rawat inap itu sudah dengan komplikasi seperti itu ya dokter. Betul, diagnosis pada saat datang rawat inap seringkali dengan komplikasinya, misalnya serangan jantung atau stroke atau yang lain seperti itu. Selain itu kita juga menerima 4 pertanyaan dari beberapa sahabat sehat seperti itu dokter. Nah, pertanyaan pertama kita terima dari via WA dari Bapak Fauzi. Pertanyaannya adalah seberapa mengancam jiwakah penyakit hipertensi itu? Apakah bisa sampai menyebabkan kematian seperti itu dokter? Iya, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya seberapa mengancam nyawakah, maka itu berkaitan dengan tingkat keparahan dan hipertensi itu sendiri pada pasien tersebut. Jadi hipertensi kalau dari klasifikasinya ada yang ada juga hipertensi stage 1, ada stage 2, dan ada di mana krisis hipertensi sebagai contoh ya, itu jika pasien kemudian
tekanan tinggi dari 180 per 120, dan seringkali kalau sudah masuk hipertensi, organ-organ tubuh, organ-organ vital seperti jantung, ginjal. Nah, kalau sudah seperti itu, jelas itu adalah kasus yang mengancam nyawa. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa hipertensi nyawa, jawabannya bisa. Tensinya tersebut. Tadi tergantung juga dari komplikasi yang organ dalam yang terlibat, organ vital yang terlibat seperti itu. Jadi bisa sangat mengancam nyawa. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Endika. Nah, pertanyaannya, mengapa ambang tekanan masing-masing setiap orang itu berbeda-beda, dokter? Terus bagaimana itu bisa terjadi? Terus apa determinan? Usia, jenis kelamin, kemudian faktor genetik, faktor keturunan. Kemudian itu faktor-faktor yang faktor yang tidak dapat diubah. Kemudian ada lagi faktor yang dapat diubah seperti kemudian aktivitas fisik, pola makan, kemudian tingkat stres, seperti itu. Jadi pasti darah seseorang itu pasti akan berbeda-beda. Kemudian tingkat kecukupan cairan juga kan setiap orang berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain. Pada satu orang yang sama pun ketika kita kemudian mengukur di satu waktu, kemudian kita ukur kemudian mungkin 10 sampai 15 menit kemudian juga akan berbeda. Seperti itu. Faktornya banyak ya. Seperti itu tadi ya, kelamin juga berpengaruh. Faktor keturunan, kemudian makanan, berat badan ya, tubuh pasien tersebut ya, apakah pasien tersebut kurus atau berat badannya normal atau gemuk ya, itu juga kan tiap orang berbeda seperti itu. Jadi ambang tekanan darah pasien juga berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmat. Ini dokter, kebetulan Bapak Rahmat juga hadir di sini. Pertanyaannya, mengapa setiap sebelum adanya tindakan medis, apabila tekanan darah kita tinggi, maka tindakan medisnya itu tidak bisa dilakukan, harus menunggu tekanan darah kita normal dulu, dokter. Seperti apa, dokter, itu? Yang pertama adalah operasi atau tindakan yang dilakukan itu apakah sifatnya harus segera atau elektif. Elektif itu maksudnya bisa ditunda. Ketika operasinya tindakannya itu sifat elektif atau bisa ditunda, kita pentingkan adalah mengontrol tekanan darahnya terlebih dahulu, karena kita tidak mau kemudian operasi tersebut yang niatnya untuk menyelesaikan masalah, kemudian malah muncul masalah baru yang berkaitan dengan hipertensi dan komplikasinya. Akan tetapi kalau operasi tersebut kemudian segera dilakukan dan itu mengancam nyawa, maka ya kita kerjakan bersama-sama. Jadi sesaat sambil operasi tersebut tekanan darah juga kita turunkan sampai target yang diinginkan. Jadi penyebabnya pertanyaannya kenapa harus tekanan darahnya harus diturunkan dulu kalau hipertensi sebelum operasi, yaitu tadi untuk meminimalisir resiko-resiko yang berkaitan dengan tekanan darahnya itu sendiri ataupun penyakit-penyakit kardiovaskular. Prinsipnya seperti itu. Oh ya, berarti kalau misalkan itu urgent atau segera, berarti boleh dilakukan tindakan ya, dokter, seperti itu? Iya, Bapak, betul. Jadi dari sifat dari jawaban kalau saya ya, kalau dokter penyakit dalam adalah resikonya, kemudian mungkin untuk merawat bersama pada saat setelah operasi tersebut. Kemudian dilakukan, itu nanti akan tetap di tangan dokter operatornya, seperti itu. Bagaimana Bapak Rahmat, sudah Oke, sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rahmat. Sekarang pertanyaan dari Bapak Farid ini. Nah, pertanyaannya adalah
terkait penyakit hipertensi. Umur berapa dan bagaimana metode yang tepat untuk melakukan deteksi dini, dokter, terhadap penyakit hipertensi ini, dokter? Jadi, hipertensi itu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder ya. Jadi kalau hipertensi primer itu kan dengan hipertensi primer itu adalah hipertensi yang penyebab tidak diketahui secara pasti, dan itu seringkali pada pasien-pasien yang lebih dari 40 tahun. Ada lagi hipertensi sekunder. Kalau hipertensi sekunder, hipertensi ini disebabkan oleh penyakit yang lain, penyakit yang dasar yang ada pada pasien tersebut. Misal ada gagal ginjal. Nah, ada kemudian pasien-pasien atau yang penyakit lain, misalnya penyakit hipertiroid ya, seperti itu. Kalau sudah sekunder bisa dimulai lebih awal, bahkan lebih awal, kurang dari 40 tahun atau bahkan 20-30 tahun. Itu bergantung dari seberapa awal penyakit besar dari pasien tersebut muncul. Misalnya ada pasien dengan kelainan pembuluh darah dari ginjal, sehingga pasien tersebut mungkin di usia kisaran 20 tahun sudah menderita gagal ginjal. Setelah itu kemudian baru muncul hipertensi, tekanan darah tingginya sebagai komplikasi dari gangguan ginjal tersebut. Nah itu kan berarti bisa dimulai sangat dini sekali, bahkan usia 20-an tahun bisa saja terjadi seperti itu. Jadi tergantung dari jenis mananya. Cuman hipertensi yang paling banyak adalah hipertensi primer, di mana sekali onsetnya adalah lebih dari 40 tahun. Kalau bagaimana cara metode deteksi dininya? Iya. Ini jadi kalau anjuran dari itu 1 tahun sekali itu dilakukan agar kemudian tidak sampai terlambat pendeteksian, tidak sampai ada komplikasi-komplikasi. Jadi 1 tahun, 2 tahun itu dianggap cukup untuk memeriksakan diri secara berkala, dan harus lebih waspada lagi ketika misalnya ada faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan ya tadi lagi ke faktor-faktor penyakit kardiovaskuler, misalnya kita atau kemudian lemak darahnya tinggi, atau ada garis keturunan yang kemudian ada hipertensi dari orang tuanya, terus itu bahkan harus lebih waspada lagi. Jadi, seperti itu mungkin. Ya, bagaimana Bapak Farid? Kira-kira kondisi yang seperti apakah yang contoh gitu, ada gejala-gejala untuk hipertensi gitu dok. Jadi kok kepala saya pusing atau gimana gitu, nanti yang menunjukkan bahwa kita mengarah ke sananya dok. Jadi yang harus diketahui adalah hipertensi ini ada yang bahkan kemudian dia silent killer. Jadi sebagai pembunuh yang silent ya, yang nggak bersuara ya. Jadi gejala hipertensi awal sering kemudian dia cuma mungkin yang harus diwaspadai atau yang mungkin sering terjadi yaitu tadi dari kepala, jadi gitu ya, rasa seperti terikat seperti itu mungkin yang paling, atau mikir ya, sakit kepala sebelah ya, juga yang berkaitan dengan komplikasinya. Mungkin ada yang saya tanyakan lagi dok Ya. tentang mungkin di tiga tadi kan dokter menjelaskan terkait peluang kita terkena hipertensi dari garis keturunan dok. Kalau itu kira-kira seberapa persenkah dok peluangnya kita terkena hipertensi dok? Kalau dari literatur sih mengatakan antara 3 sampai 4 kali ya, 3 sampai 4 kali. Jadi orang yang punya garis keturunan dia hipertensi ya, resikonya 3 sampai 4 kali lebih besar. Bisa saja kemudian kita tidak punya garis keturunan hipertensi, kemudian mengabaikan di lifestyle kita, bisa jadi resiko kita akan kemudian lebih tinggi daripada orang yang punya keturunan garis keturunan hipertensi. Bagaimana Pak Farid? Apa ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan? Iya, monggo lanjut saja lanjut.
Iya, meskipun sudah ini merupakan tayangan perdana, tapi alhamdulillah sudah banyak yang bergabung dan memberikan pertanyaan ini dokter Oh iya. di kolom komentar. Nah, ada pertanyaan dari Akbar Sukrisno. Bagaimana cara menurunkan hipertensi tanpa obat, dokter? Apakah bisa? Atau bagaimana? Ada tips-tipsnya seperti itu, dokter? Iya. Cara menurunkan jika tanpa obat ya. Ya kalau ya tadi kita tahu faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi ya. Dari ada faktor yang kemudian itu faktor yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa diubah, ada juga kemudian faktor yang bisa diubah. Faktor yang tidak bisa diubah faktor usia, kemudian jenis kelamin, kemudian genetik. Tapi ada faktor juga yang bisa diubah atau faktor yang istilahnya modified itu dari pola makan. Kemudian ada yang lain misalnya faktor olahraga, aktivitas fisik. Orang yang kemudian aktivitas fisiknya rendah, kurang aktivitas fisik, itu lebih rentan terkena hipertensi. Cuman olahraga juga harus dilihat dulu hipertensinya ini berada pada level yang apa, sehingga kemudian olahraganya juga kemudian tidak langsung awalnya aktivitas fisiknya mungkin rendah, tidak olahraga sebelumnya, kemudian ada hipertensi langsung dia bersemangat olahraga sehingga olahraganya mungkin ekstrim ya, seperti itu juga tidak disarankan. Hindari merokok ya, merokok dia akan membuat pembuluh darah kita itu penuh dengan plak sehingga lebih kaku, sehingga kemudian tekanan darah tingginya yang semula sudah ada tekanan darah tinggi ya, maka akan lebih menyulitkan kontrol tekanan darahnya. Seperti kemudian berat badan atau indeks massa tubuh ya. Kalau memang kemudian indeks massa tubuh pasien itu overweight atau obesitas ya, obes, maka ya kami juga sarankan untuk menurunkan berat badan tersebut. Cuman saran saya untuk memutuskan apakah hipertensi pada pasien ini sudah perlu pengobatan medis ya dengan obat atau belum, atau bisa dicoba dengan lifestyle terlebih dahulu, itu saya sarankan untuk kontrol. Mungkin bisa dibagi tips-tips kepada sahabat sehat di rumah, bagaimana tips sehat untuk penderita hipertensi atau kepada kita yang masih sehat seperti itu, dokter. Misal dari segi lifestyle seperti itu, bisa dibagi tips-tipsnya, dokter. Iya. Pola makan ya, pola makan, makanan yang sehat, mulai terutama pasien-pasien terutama pada orang yang mungkin sudah usia lebih dari 40 tahun atau kemudian ada keluarga yang memang ada hipertensi seperti itu, jadi sudah mulai harus mengontrol makanan tinggi garam. Kalau dari rekomendasi sih kadar garam yang disarankan adalah kurang dari 1 sendok teh, kurang dari 1 sendok teh hariannya, konsumsi hariannya. Kemudian konsumsi daging-daging yang berlemak itu bagus karena dia sumber protein, tapi seringkali kita mengikutkan lemaknya atau kemudian cara masak yang kemudian sesuai, kemudian lemaknya jadi tinggi sekali ya, itu dari makanan ya. Kemudian perbanyak dan sayur-sayuran seperti itu. Kemudian hindari merokok ya, ini saya juga ya, karena kita tahu di masyarakat kita banyak kemudian yang merokok ya, jadi itu kadang juga sedih ya saya melihat karena yang tahu yang menghadapi itu ini maksudnya pas kemudian 40 tahun, 45 tahun sudah datang dengan jantung dan sebagainya, itu kan masih sangat mudah sekali, dan itu seringkali karena faktor merokok yang sudah sekian lama, misalnya sejak remaja mungkin. Nah itu yang saya titip pesan akan untuk hindari merokok. Dia
faktor psikis, faktor stres. Stres itu bisa stres fisik maupun stres psikis ya. Jadi itu harus dikendalikan ya. Jangan terlalu capek juga, jangan terlalu diforsir untuk bekerja. Jangan beban pikiran mungkin jangan terlalu berat. Itu mungkin yang bisa saya. Kemudian pada olahraga dirasakan badan sudah mulai overweight atau kita mulai gemuk, nah itu harus meningkatkan olahraga. Ya, ya Dokter Kris, terima kasih sudah hadir di sini, sudah berbincang-bincang banyak, memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Demikian. Ya, demikian sesi tanya jawab seputar hipertensi edisi 17 Mei 2021 bersama Dr. Christian, spesialis penyakit dalam. Terima kasih juga kepada para penanya yang sudah bergabung di acara ini dari mulai awal sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Kuri Anissa undur diri, sampai berjumpa kembali di dalam tayangan Instagram Live selanjutnya. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.